Berikan perhatian yang lebih pada mereka yang sangat menjengkelkan hati kita. Kalau disuruh milih, orang pasti akan melayani mereka yang datang dengan senyuman, yang nyaman dengan kita. Tapi kita tidak akan mau melayani musuh atau orang yang tidak sesuai dengan kita. Ya kalau gitu tidak selesai-selesai karmanya. Kita terus menderita. Karena harusnya mereka datang untuk membersihkan karma kita. Dan ketika pertemuan ini kita mendapat pekerjaan untuk melayani, berarti dari sononya kita sudah dipetakan, dari past life kita sudah dipetakan bahwa dengan bekerja di kantor ini, kamu akan bertemu si A, si B, si C yang akan datang. Dan disitulah kamu menyelesaikan karma. Saya nggak percaya Bunda ngomong begitu. Nah kalau Bapak Ibu nggak percaya nanti bisa belajar soul matter. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengenali, oh ternyata saya berkarma dengan si A, si B, si C. Dan sekarang saya bertemu, saya bersyukur. Saya dapat membersihkan karma buruk yang saya miliki. Saya menyelesaikan hutang saya. Maka saya akan melakukan yang terbaik pada kehidupan saat ini. Itulah yang sering tidak kita pahami. Begitu kita melakukan datang orang yang harusnya kita layani dengan baik, kita malah ngomel-ngomel, jutek, senyum aja enggak. Ya, orang sudah merasa, kok gitu sih? Ada rasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Kita membentuk karma baru yang buruk. Maka hidup kita tidak akan pernah nyaman. Hidup kita akan terus bermasalah. Padahal Bapak Ibu ingin hidup yang lebih baik. Coba mulai dari proses kerja kita. Dan kerja kita tidak melulu di kantor. Kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai orang tua. Kita juga tetap harus bekerja melayani anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita. Dan itu pun proses kerja. Ya. Pahami ini aja, sadari dan mulailah melakukan pelayanan dengan tulus. Ya, tidak ada pamrih, tidak ada memilih, ya, memilih. Contohnya apa Bunda? Memilih. Sebenarnya tadi saya juga ngetes dikit sih. Saya suruh Dr. Asto, coba Dr. Asto ngisi dulu di depan. Saya hening. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu memilih. Kalau Dr. Asto yang ngomong, ribut sendiri atau penerimaannya tidak maksimal, tidak tulus. Oh, saya mengerti. Kemudian begitu saya berbicara, attention Ibu, Bapak Ibu lebih fokus. Oh ini Bunda yang ngomong. Gitu. Pilih-pilih enggak ya tuh? Iya. Nah disinilah dalam proses pelayanan berarti tidak tulus, ikhlas. Karena kita sudah ada standar yang mau dilayani adalah ini itu. Begitu orangnya datangnya, aduh kok kayak gini, wah downgrade, wah yang ya sudah gitu aja deh. Tidak melayani dengan tulus ikhlas. Kalau yang datang cantik, perlente gitu, wah semua melayani dengan semangat. Ya itu namanya masih pilih-pilih. Padahal paripurna itu tidak memilih. Semua sama. Kita harus mampu memberikan pelayanan yang sama kepada semuanya. Tidak hanya pada manusia saja. Semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya sebenarnya proses kerja adalah proses spiritual.
Kalau kita nggak paham itu Bapak Ibu, targetnya hanya uang. Tapi begitu kita paham proses kerja, pelayanan adalah proses spiritual, maka kita berlatih untuk membersihkan kekotoran batin kita untuk dapat secitra dengan Tuhan. Bersih batin, ya, sehingga kekuatan Tuhan pun akan hadir dalam diri kita. Caranya gimana? Layanilah orang-orang yang datang dan perlakukan mereka sama, tidak berbeda secara batin. Ya. Nah, saya rasa kalau begini Bapak Ibu tidak terlalu fokus, ya. Saya pingin dong 2 orang yang dari sini satu, dari sini satu untuk datang ke depan. Dari pojok, ya, deret sana satu, deret sini satu. Kan enggak ada yang kenal ya. Syaratnya tidak boleh kenal. Ini aja Bu, sudah ya. Bisa ada yang maju Ibu, Bapak di deret ini? Atau yang di deret sebelah? Oh iya Ibu silahkan. Ini enggak saling kenal ya? Kenal enggak? Boleh turun? Ya, silakan Ibu. Kenal Bu? Kenal dengan Ibu? Oh enggak, baguslah. Oh, boleh kenalan. Sekarang kenalan dulu boleh. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat yang sudah maju ke depan. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Bu Nimade Sundri. Made Sundri dari Dinas? Guru TK. Oh, Guru TK. Ibu? Agung Sudiartini. PKK. Dari PKK. Ini baru pertama kali ketemu ya? Kita akan melihat sebenarnya apa di balik ini semua. Ide saya sih baru muncul ya, jadi maaf ya Bapak Ibu kalau saya berbagi enggak ada skenario atau pelajarannya begini-begini, tidak. Tapi apa yang menjadi kebutuhan saat ini itu yang muncul. Karena butuhnya kan bagaimana kita melakukan pelayanan dengan tulus ikhlas dan bekerja secara paripurna. Ya, kalau teori yang sikap berbicara di depan publik atau apa itu bukan bidang saya. Nah, kita lebih ke dalam untuk proses jiwa. Sehingga Bapak Ibu akan menghargai dimanapun Bapak Ibu bekerja. Tidak lagi targetnya jabatan begini, duit begini. Tapi ya, saya akan melayani dengan tulus ikhlas. Oke, Ibu baru bertemu. Tapi kalau saya bedah karmanya, boleh ya? Saya bedah ya. Maksudnya saya lihat di karma past life-nya. Di karma past life, 1, 2, 3 kehidupan ini yang dulu, ini kehidupan sekarang, 1, 2, 3. Ya ternyata Ibu pernah bertemu 3 kehidupan yang dulu. Ya, nah, sedangkan Bu Gung ya, ketemu 1 kehidupan yang dulu. Kalau Ibu ini 3 kali lahir, baru ketemu, Ibu 1 kehidupan ketemu. Nah kok bisa ya Bunda, ini 3 kali lahir, Ibu ini cuma sekali. Terus kapan lahirnya? Berarti dalam 3 kehidupan ada waktu, entah itu lahir itu kan tidak semua 100 tahun lah hidup ya. Mungkin ada yang cuma baru lahir, meninggal ya. Ada yang sudah anak-anak, dewasa atau masa tua. Nah sedangkan Ibu ini lahir terus lama sekali baru lahir lagi. Ya ini bisa dilihat dari proses energinya. Berarti sudah sepakat ini pernah ketemu. Nah, ternyata di kehidupan, 1 kehidupan maju lagi nih.
4, 5, 6, 7 kehidupan yang dulu ketemu. Tapi ibu ini hidup tidak 3 kali 4, 5 kehidupan. Ya, jadi mereka pernah 2 kali bertemu pada kehidupan yang berbeda. Kita tidak bertemu. Tidak saat ini bertemu, tidak pernah tahu. Tapi di sini proses bertemu adalah untuk proses penyelesaian karma. Hutang di past life harus kita selesaikan sehingga dalam momen saat ini ibu bertemu. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya. Kalau kita tidak urusan gitu ya sudah mau apa. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dari proses pertemuan. Tapi ketika kita melayani dengan tulus ikhlas, maka proses ini menyelesaikan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Nah, contoh ya, saya akan ukur. Ya, boleh saya bilang suatu hal yang gelap. Ya, karma yang belum terselesaikan dari ibu terhadap ibu ya, ada sekitar 2 poin. Hal buruk yang ibu lakukan terhadap karma yang harus diterima buruk. Nah, kok banyak ya? 6 poin. Berarti ibu akan mendapat hal buruk dari Bu Gung itu 6 poin. Banyak enggak? Banyak. Kalau ibu cuma 2. Tandanya apa? Di past life banyak kita mungkin karakternya tidak baik, jutek, marah-marah. Sehingga kehidupan saat ini orang itu datang nagih apa? Cinta, perhatian. Ya, jadi karena kita berbuat buruk di past life, kita harus memberikan perhatian lebih pada mereka. Dan ingat, mereka akan datang dengan ngomel-ngomel lah, yang membuat kita tidak nyaman. Karena di kehidupan dulu dia membuat hal yang tidak nyaman. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang mumpung ketemu nih. Ketemu. Bu, coba ibu ngomel-ngomel sama bu sebelah. Marah. Ngomel, nggak bisa ngomel. Ya, pantas. Makanya dari sini, dari karma seseorang aja kita sudah lihat. Kenapa dia tidak membuat karma buruk banyak? Karena tidak bisa ngomel katanya. Berarti kan tidak banyak dia membantu. Bu, suka marah-marah Bu. Suka. Nah, dari situ kita lihat. Jadi, di past life pasti masih suka marah-marah. Sehingga membentuk karma baru yang buruk. Ya. Nah, ketempatan saat ini, Bu, Ibu niatkan dalam hati. Saya tahu kamu datang dulu, saya berbuat buruk. Ibu meniatkan aja dalam hati. Ya, saya menerima, saya minta maaf ya, saya akan melayanimu dengan baik. Maaf ya Bu, kalau Ibu datang nanti saya akan melayani dengan baik. Oh ya, apa yang harus saya lakukan? Misalkan ini ada pekerjaan yang harus dilakukan, Ibu meniatkan melayani dengan baik. Ibu minta maaf sama orang tersebut, apa yang terjadi? Ya, saya menunggu aja. Ternyata karma yang tadinya 6, niatin bener Bu, jangan cuma udah serius nih. Ya, ini kan secara batin, ini bukan kata-kata, batinnya. 1, 2, 3, ternyata masih sisa 3. Ya, berarti kan proses ini ketika meniatkan melayani dengan tulus, siapapun yang datang pada diri kita, kita membersihkan diri kita.
Jadi bukan masalah melukat saja. Bagaimana kita secara batin melayani orang lain itu membersihkan karma kalian. Karena kita menanam baik, kita akan menuai hal yang baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa diterima? Bisa. Oke. Ibu paham juga? Ibu juga? Iya. Ya, terima kasih Pak Gede, mana bukunya? Ya, saya berbagi buku buat yang maju ke depan. Ya, Bu. Terima kasih. Boleh foto bersama di sini. Ya, oke, terima kasih. Oh, kita bangsa ya. Ya, oke. Ya, itu salah satu contoh. Kita tidak tahu dari ribuan orang yang pernah kita temui bahwa sebenarnya kita membawa hal buruk buat mereka. Oh, boleh dikembalikan aja nggak apa-apa. Ya, jadi kesempatan kita memberikan, meniatkan pelayanan tulus tanpa memilih, sebenarnya memberi manfaat yang sangat luar biasa untuk diri kita. Kita akan bertumbuh secara spiritual yang baik. Karena tentunya karakter kita pun menjadi karakter yang halus, penuh pemaafan, melayani dengan tulus. Untuk siapa? Untuk orang yang datang pada kita tidak. Tapi untuk diri kita. Saking begitu banyaknya dinas-dinas yang ada. Kalau saya hadir, saya ada bukan hanya untuk yang datang saja. Tapi terkait dengan banyak, karena ini merupakan jaring laba-laba. Maka hal yang saya lakukan, saya meniatkan siapapun yang ada pada bagian dinas-dinas ini yang mengundang saya, maafkan saya dan saya memaafkan kalian. Karena apa? Kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan hutang karma saya. Dan setiap proses itu saya melayani dengan tulus. Maka mereka-mereka yang bertumbuh dengan baik itu juga membantu saya bertumbuh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak usah belajar yang muluk-muluk, teori tingkat tinggi, hafal dengan mantra dan semuanya. Tapi kita tidak benar-benar tulus. Berlatihlah tulus. Bersyukur punya kerjaan di mana kita dilibatkan dengan banyak orang. Seperti tadi, Bu Guru ternyata di sekolah kita sudah pernah bertemu di sekolah Pelita Bangsa. Ya, karena saya pernah berbagi di sana. Kesempatan ketemu anak-anak yang bawel-bawel, yang rewel, yang ini perempong, berarti ada apa? Kenapa saya datang ke sini ngajari anak-anak? Berarti ada PR saya mendidik. Oh, mungkin dulu saya tidak baik dalam proses itu. Fokuslah pada pekerjaan. Karena pekerjaan kita bukan sesuatu yang kebetulan. Saya dulu mau jadi pegawai negeri aja nggak sampai sekarang. Ya. Tapi banyak yang akhirnya punya pekerjaan di situ. Karena memang bukan itu karma saya. Ternyata kamar saya sekarang lebih susah lagi. Saya lebih banyak bertemu orang. Berarti saya harus membayar hutang lebih banyak orang lagi. Ya, dulu saya menolak melakukan proses seperti ini. Karena saya malu, saya tidak percaya diri. Tapi ternyata hidup saya semakin terpuruk. Karena jalan saya untuk membersihkan diri saya adalah dengan berbagi dengan banyak orang. Karena saya punya karma di sana. Ya, lakukan dengan tulus. Jangan memilih.
supaya mengapa tidak boleh memilih? Kalau disuruh milih, orang pasti akan melayani mereka yang datang dengan senyuman, yang nyaman dengan kita. Tapi kita tidak akan mau melayani musuh atau orang yang tidak sesuai dengan kita. Benar nggak? Benar. Ya kalau gitu nggak selesai-selesai karmanya. Kita terus menderita. Karena harusnya mereka datang untuk membersihkan karma kita. Tapi kita tidak mau. Menolak karena kita tidak sesuai dengan mereka. Harusnya, hukumnya, berikan perhatian yang lebih pada mereka yang sangat menjengkelkan hati kita. Berarti kita belum selesai dengan mereka. Kalau ada orang yang menjengkelkan, sangat menjengkelkan, super duper jengkel kita, berarti kita punya karma yang banyak sama mereka. Selesaikan hingga kita tidak lagi grundel di dalam. Hingga kita bisa menerima mereka apa adanya. Ya, semua punya PR? Punya. Ada bunda di rumah saya, ada satu. Bikin saya jengkel terus. Ya, berarti itu karma yang terpeta untuk kita bisa menyelesaikan. Dan dia datang untuk membantu kita membersihkan karma kita yang buruk. Setiap dia marah-marah, maafkan. Oh ya, layanilah. Lama-lama diri kita akan terbersihkan. Ya, karena di kitab juga dikatakan bahwa sakit yang kita derita adalah sebenarnya proses untuk membersihkan atau mensucikan diri kita. Sakit tidak harus berfisik. Sakit secara batin pun kita jalani, kita hadapi. Untuk apa? Membersihkan batin kita. Tapi ingat, bereaksilah dengan baik. Karena hukumnya tabur tuai. Kalau reaksi kita buruk, siap-siaplah menerima kualitas hidup yang buruk. Kalau reaksi kita bagus, bersiaplah kita akan menuai hal baik. Sesederhana itu hidup kita. Ya, kalau memang belum jatahnya, semua punya waktu. Bapak Ibu ngoyo mau kerja supaya keinginan kita tercapai, tapi karma kita tidak di situ, biarpun ngoyo ya nggak nyampe-nyampe. Kan lebih baik kita damai di dalam kerjakan apa yang kita hadapi dengan ikhlas. Kalau waktunya tiba memang itu jatah kita, karma kita ya semua akan datang. Tapi saya membaca dalam satu kitab, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Berarti kalau yang kita inginkan belum datang, kita belum cukup berserah. Kita belum cukup ikhlas dalam melayani banyak orang. Atau menerima hidup kita. Ya, saya rasa cukup paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 80% paham. Tepuk tangan dong. Ya, habis ini melakukan pelayanan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Supaya naik lagi, enggak cuma 36% dengan ikhlas. Sampai di sini kalau waktu saya masih ada, boleh dengan pertanyaan. Masih 30 menit. Ya, saya tanya ke Bapak Ibu dulu nih, karena waktu saya 30 menit. Mana lebih baik tanya jawab atau pemurnian batin? Nah, oke, kita lupakan tanya jawab. Boleh nanti di Instagram atau Facebook saya ada ruang, mau tanya Bunda, silahkan bertanya di sana. Nanti kita akan jawab jalan berikutnya, karena saya juga berencana kami dari Soul akan melakukan pelayanan untuk masyarakat dengan bedah karma.
ke kota-kota di seluruh Indonesia mudah-mudahan. Dan untuk di kota Denpasar rencananya di tanggal 30 Januari di Wardapura, karena kita mau booking di sini sudah full. Jadi kita lari ke Wardapura secara gratis. Karena itu bentuk pelayanan dari kami, Bunda Arsanisi dan Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk berkeliling untuk proses mengedukasi pemahaman mengenai jati diri, bedah karma, dan kita akan berkeliling apabila Bapak Ibu mungkin dari kelompok-kelompok sekolah, masyarakat desa atau apa, bisa menghubungi Pak Gede karena saya akan melakukan pelayanan. Sama ketika saya diundang Dharma Wacana ke desa-desa, saya jabani untuk itu. Sekarang dengan bedah karma, kami dari yayasan akan membantu proses memahami proses hidup. Ya, kita melakukan pemurnian